Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi baru ya terkait judul tentang lanjutan materi bab sebelumnya, yaitu sekarang bab ketiga, yaitu proses komunikasi data di dalam jaringan. Namun sebelumnya, agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk KM memimpin doanya. Marilah kita berdoa semoga pelajaran kali ini dengan kelancaran dan bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Doa di dalam hati mulai. Doa selesai. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat teman-teman, keadaan pagi hari itu akan membawa kita dalam suasana nanti di siang hari, kemudian sampai dengan sore hari. Suasana hati yang mendung itu akan menyebabkan apa? Diri kita itu seolah-olah seperti murung, aura kita nggak keluar ya. Jadi harus dijaga semangatnya ya. Pagi-pagi itu harus keluarkan semangatnya ya. Oke, untuk membangkitkan semangatnya, kita yel-yel terlebih dahulu. Masih ingat yel-yelnya? Oke. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. TKJ 2? Siap. Nah, itu teman-teman ya. Semangat pagi, harus kita selalu semangat pagi ya. Jangan ada semangat sore, apalagi semangat siang, wah udah lemes, belum makan dan sebagainya ya. Jadi saya harap kalian bersemangat dan tetap bergembira ya dalam menerima pelajaran ini. Sebelum pelajaran dimulai, saya absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Sebentar. Siapa hari ini? Adiba. Siapa lagi? Ini sakit ya? Siapa lagi? Evi Fitri. Kenapa Evi? Oh, sakit. Sakit apa? Mudah-mudahan bukan sakit panu ya. Masa sakit panu? Enggak sakit. Ya, siapa lagi? Muhammad Ardiansyah. Kenapa Muhammad Ardiansyah? Sakit juga? Oh. M. Ilham Akbar. Kenapa M. Ilham? Sakit juga. Ya? Nur Saidah. Kenapa Nur Saidah? Sakit. Oh, banyak sekali yang sakit. Ya? Ivan. Oh, ada kegiatan atau apa? Itu suratnya ini. Oh iya. Dijemput ya? Oke. Ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, teman-teman semua, kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang sakit hari ini segera diberikan kesembuhan ya, biar bisa bermain kembali, belajar kembali bersama kita semua ya. Hari ini tadi seperti yang akan kita pelajari, yaitu apa? Tentang proses komunikasi data di dalam jaringan. Nah, saya sudah share ya sebelumnya materi itu, di situ ada materi tentang proses komunikasi data. Itu ada pretest terlebih dahulu ya. Pretest itu artinya apa? Tes awal. Tes awal untuk mengukur sejauh mana teman-teman memahami tentang materi komunikasi data. Nah, silahkan dikerjakan dulu pretestnya. Sudah saya share ya.
Oke, silahkan diklik, ditunggu karena di situ hanya ada 5 soal. Saya tunggu berarti sekitar 5 menit, ya. Lima menit. Sudah dikirim? Sudah semua? Ya? Lemot? Tuh udah. Santai. Nah, alasan gue. Kesempurnaan milik Allah. Jawaban ngeles. Cukup, waktunya habis. Sudah semua? Nah, kita lihat hasilnya. Langsung hasilnya. Ini lihat nilainya. 100 ada 5 orang, 80 ada 60, ada juga 40 ya. Nanti kita lihatlah hasilnya ya. Hari ini kita akan sampaikan materinya, pembelajarannya. Mudah-mudahan yang tadi nilai 100 tetap 100 nanti akhirnya. Kemudian yang nilai 80 jadi 100, kemudian yang di bawah 60 bisa beranjak ya. Batas minimumnya harusnya 80 ya. Batas minimum KKM. KKM itu apa? Kriteria kelulusan minimal ya. Batas penguasaan minimal 80. Nah, yang 40 juga mudah-mudahan berarti ada pembelajaran ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi ya. Oke, kita lihat materinya. Nah, di sini ada proses komunikasi data di dalam jaringan ya. Tujuan pembelajarannya adalah ya, yang pertama tujuan pembelajaran dari kita hari ini adalah menjelaskan cara komunikasi data di dalam jaringan. Jadi bagaimana cara komunikasi data kita di dalam sebuah jaringan. Nah, jaringan itu termasuk jaringan apa saja? Nanti kita pelajari ya. Ada jaringan tuh, ada jaringan komputer, ada juga jaringan apa? Telepon dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah bagaimana kalian bisa nanti mengurutkan langkah-langkah komunikasi data. Jadi, langkah-langkah komunikasi data itu seperti ini. Apa gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalian nanti bisa mempresentasikan proses komunikasi data ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tadi yang pretest itu menggambarkan ini semua sebenarnya ya. Tentang pengetahuan tentang apa? Jaringan, kemudian tentang langkah-langkah komunikasinya seperti apa ya. Oke. Berikutnya, nah ini kita masuk ke dalam materi ya. Proses komunikasi data terbagi 2 ya. Melalui jaringan. Tadi jaringan itu ada apa? Jaringan komputer dan kemudian jaringan telepon ya. Nah, untuk jaringan komputer ya. Jaringan komputer itu apa sih? Coba Neng siapa? Dibaca. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer satu dapat saling terhubung dengan komputer lain dan saling bertukar data. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu Anggota Mala. Ya, jadi jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer yang satu terhubung dengan komputer yang lain. Nah, kemudian apa tandanya bahwa itu ada jaringan komunikasi? Ya bisa saling bertukar data. Kalau hanya terhubung dengan terhubung tanpa adanya komunikasi, itu bukan namanya apa? Sebuah jaringan ya. Komputer setiap bagian itu dapat meminta ataupun apa? Memberikan. Contohnya apa? Contoh jaringan komputer yang pernah dilakukan. Kirim-kirim file, kirim-kirim email. Sama seperti tadi, kalian kirim jawaban, saya kirim soal. Nah, pihak yang meminta dan menerima layanan disebut dengan
klien. Nah, kemudian pihak yang memberikan layanan itu disebutnya apa? Server. Maka jaringan seperti inilah yang disebut dengan jaringan komputer, ya. Paham? Ya. Ada yang bisa menjelaskan sekali lagi apa yang tadi? Siapa? Silakan. Bonus. Fatir? Ya, silakan. Siapa? Nama siapa? Ya? Wahidin. Oke, Din. Silakan. Sini Pak. Ya, sini. Kalau misalkan jaringan telekomunikasi itu yang saling terhubung dengan komputer lain dan tukar data. Kalau misalkan Oke, terima kasih dulu untuk Wahidin ya. Ada yang lainnya, silahkan. Oke, Wahidin, good ya, thank you. Siapa lagi yang bisa memberikan, yang bisa mengungkapkan kembali tadi yang saya sampaikan? Berdasarkan area kerja. Area kerja itu di sini atau di sini disebutnya apa? Letak geografis. Area kerja. Jaringan komputer terdiri dari beberapa? Ada 3. Apa saja? LAN, MAN, WAN. Oke. Local area network, kemudian metropolitan area network, dan wide area network. Nah, kalau kita melihat dari ini, komputer, lab komputer yang di tempat kita itu termasuk mana? LAN. Kenapa disebut LAN? Cung, ngacung. Siapa? Ayo. Ya, Wahidin lagi, jangan Wahidin lagi, gantian yang lain. Cung, siapa? Tadi ketika bersama-sama mampu menjawab. Wah. Ya, siapa namanya? Ramadan. Ya, silakan. Local area network merupakan jaringan private sebuah perusahaan yang terbatas hanya dalam area perusahaan atau organisasi tersebut saja. Oke, good. Jadi terima kasih dulu ya. Untuk Ramadan, ya, Akbar Ramadan. Tadi lokal adalah jaringan privat, ya. Privat itu apa? Pribadi atau jaringan yang tidak untuk publik, jaringan khusus, ya, pribadi, ya. Nah, karena misalkan SMK ya untuk SMK saja, ya, itu betul, LAN. Ada yang lain yang nambahkan? Good, thank you. Ada lagi, silakan. Ayo, nama tuh siapa? Ramadan. Rama, panggil. Ya, gimana? Adan? Adan udah tadi. Karena masih lingkup sekolahan, atau enggak satu ruang. Good. Oke, thank you dulu. Ya, betul ya. Kenapa jaringan yang ada di lab kita itu disebutnya apa? Jaringan LAN. LAN itu apa? Lokal. Karena masih lingkupnya masih dalam satu ruangan itu, gitu kan? Atau kalaupun nggak satu ruangan, hanya satu wilayah sekolah saja, gitu tuh ya. Nah, nggak beda gedung lagi keluar ini, gitu ya. Nah, jadi cakupannya hanya lokal, hanya di dalam kelas. Kalaupun dengan kelas sebelah, bisa nggak disebut LAN? Bisa. Ya, sebut LAN bisa. Itu tentang materi tentang dalam jaringan, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan sebelum ini. Sok, silahkan. Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, sekarang ini. Ini ada LKPD, lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini sebelumnya kalian bentuk dulu kelompok. Ya. Ya. Kemudian coba sebelumnya kalian baca dulu di situ apa namanya? petunjuk pembelajarannya. Ya. Diskusikan LKPD ini bersama kelompokmu, ya. Dibuat dulu nama kelompoknya siapa, lalu tunjuk anggota ketuanya siapa. Kemudian jawablah pertanyaan atau permasalahan yang ada di bawah itu, ya. Ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, kalau masih mengalami kesulitan, gunakan gadget Anda atau boleh tanya ke saya, ya. Jadi semua manfaatkan gadget kalian untuk mencari informasinya. Nah, kemudian
penilaian itu akan dilakukan terhadap satu kelompok, yang kedua penilaian individu. Individunya dilihat dari mana? Dilihat dari aktivitas kalian. Di dalam kelompoknya aktif atau satu yang bekerja, yang lainnya berkelompok saja, gitu kan? Nah, jadi itu akan dilihat dari keaktifan kalian, mana yang aktif. Nah, itu akan dinilai, ya. Itu lihat. Jadi nilainya tetap ada dua, ada penilaian kelompok dan penilaian individu, ya. Kemudian nanti buatlah analisis hasil dan presentasikan, ya. Silakan dikerjakan. Cari tapi simpulkan, ya. Simpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Kok sendiri ininya? Hah? Oh, lagi nulis. Oh, ya. Bapak itu yang nomor 2 maksudnya gimana? Nomor 2. Iya, ini. Ya, di situ perintahnya apa? Lakukan identifikasi terhadap salah satu laboratorium yang ada di sekolah. Ya, yang lab yang sering kita pakai tuh. Itu, nah, infrastruktur jaringannya seperti apa, ya? Misalkan kayak tadi data lab itu dia topologinya apa, gitu tuh, ya. Kemudian proses komunikasi datanya seperti apa kalau topologinya seperti itu. Kalau di komputer di atas itu apa? Satu dari server, gitu kan, ya. Dari server ke sini apa? Switch, ya. Kemudian dari switch itu kirim ke mana? Klien. Nah, nanti proses komunikasinya seperti apa? Digambar. Ya, digambar. Berarti kan Buat topologi. di situ kan apa? Topologi jaringan komputernya di lab apa? Berarti bikin topologi. Boleh bikin topologi. Bikin topologi Iya. aja. Bikin topologi tapi dijelaskan nanti proses apa komunikasinya seperti apa, ya. Itu buat topologi aja. Tapi yang ada di lab, ya. Kalau topologi kan ada banyak, ya. Ada apa? Ring, bus, gitu kan, star, gitu, ya. Kalau di lab pakainya berarti Nah, bus gak sih? ya, coba. Ya. Sudah sampai mana? Belum sampai kemana-mana. Gitu. Apa? Ada yang sulit? Sulit apa semua? Pak, ini tuh data digitalnya, apa sinyal digital Ya? yang kan dari komputer sender Iya. ke mau ke encoder tuh. Kan ini tuh berupa data, ini tuh datanya apa sinyal digital? Ya, sama aja data digital itu sama. Jadi ada yang sebutnya data digital. Data itu kan berupa sinyal, gitu, ya. Sinyal digital. Kalau ini sinyal digital apa analog, Pak? Gimana? Nah, kalau digital itu kan berarti digit angka. Iya. Kalau ini gelombang. Nah, kalau sistem gelombang disebutnya apa? Analog. Analog, gitu. Nah, berarti dari sini ke sini itu disebutnya apa ini? Perangkat apa di sini? Namanya tadi? Apa? Yang diubah tuh. Jadi dibilang kan di sini ada apa nih? Dari sini di encode, gitu kan? Ya. Kemudian masuk ke sini kan? Ya. Nanti dari sini di decode lagi kan? Ke sini. Nah, itu apa namanya? Transmisi. Transmisi. Transmisi itu dari sini ke sini transmisi semuanya. Apa namanya? Tadi perangkatnya. Cari perangkat untuk mengencode dan mendekode itu apa? Modem. Nah, makanya satu perangkat ini adalah modem, gitu kan? Berarti dari sender kemudian masuk ke modem. Modem itu berfungsi entah apa, gitu tinggal jelaskan. Ya kan? Paham? Sudah? Ya, kalau sudah, coba sekarang kita tampilkan. Siapa yang mau tampil? Ramana. Kelompok mana? Kelompok Wahidun. Oke, terima kasih dulu. Sama dong, semua maju di depan. Kelompoknya harus disupport. Ayo. Masuk. Maju semua, maju. Maju semua, maju. Maju. Ayo Ramadan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan jawaban yang telah kami. Pertanyaannya berdasarkan gambar di atas, lakukan analisis terhadap proses pengiriman data dari komputer sender pada komputer receiver sesuai dengan pemahaman kalian. Proses pengiriman data. Nah, sebelumnya
bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh penggunanya data yang terkirim dari satu perangkat komputer, baik itu komputer personal ataupun PC, server, smartphone, dan tablet, perangkat komputer lainnya, akan melewati serangkaian proses yang cukup rumit agar bisa memahami sampai ataupun digunakan oleh user. Proses sebuah data bisa terkirim memang tidak pernah bisa dilihat atau diamati secara langsung. Semuanya tanpa terlihat oleh penggunanya. Nah, terus yang kedua pertanyaannya yaitu lakukan identifikasilah terhadap salah satu laboratorium yang ada di sekolah yang memiliki infrastruktur jaringan komputer. Jelaskan proses komunikasi data yang terjadi pada laboratorium tersebut. Topologi jaringan komputer di laboratorium. Proses penjelasannya yaitu tadi kita kan menggunakan PC server. Habis itu tuh switch topologi bus. Nah, itu ada PC server, switch, PC klien dan klien yang lainnya juga. Nah, yang dimaksud dengan topologi bus ialah jenis topologi pada jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat di mana semua klien dan server dihubungkan. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya akhiri. Dilempar dulu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya enggak? Coba. Ada yang mau tanya? Silakan. Silakan. Siapa yang mau tanya? Ya, boleh. Ya. Sok, silakan. Ada? Monggo silakan. Dari kelompok apa? Kelompok 1? Ya, dari kelompok 1. Gimana kalau itu kan pertukaran datanya tuh pakai IP address. Nah, terus kalau misalnya ada IP address yang nggak tertera di dalam topologinya, itu bakalan nyampe apa enggak? Ya, silakan. Jadi gimana? Tadi pertanyaannya Ngelek-ngelek. Gimana? Ini deh, kan di topologi bus tuh pakai IP address. Nah, terus kalau misalnya ada data atau informasi dari IP address yang nggak diketahui sama topologi, itu bakalan nyampe apa enggak? Dari ini ya, setahu saya tuh pasti akan nyampe ya. Klien tersebut ke sisi lain. Ya, silakan, ada temannya yang mau bantu. Ya. Dan bantu. Tadi gini, yang dilihat dari topologi lab kita itu menggunakan topologi apa? Bus, misalkan ya, yang menurut kelompok 3. Nah, terus ada pertanyaan bahwa dalam topologi bus itu ada namanya IP address. Nah, ketika IP address-nya itu tidak dikenali oleh topologi tersebut, apakah pengiriman datanya itu bisa berhasil atau tidak? Tidak, Pak. Bisa. Karena itu kan IP-nya berbeda dengan IP yang lain. IP-nya berbeda dengan IP yang lain. Kalau begitu IP antara komputer satu dengan komputer yang lain harus sama apa berbeda? Berbeda. Nah, gimana? Jadi kenapa bisa nyampe atau tidak kira-kira? Kalau IP-nya tidak dikenali, misalkan. Tidak dikenali? Tidak. Tidak bisa sampai, ya? Tidak bisa sampai? Ya, kenapa tidak bisa? Karena tidak dikenali IP. Karena IP-nya tidak dikenal. Ya, karena IP-nya tidak dikenal. Kalau tidak dikenal, mana bisa sampai? Contohnya IP address, disebutnya IP address. IP itu apa tadi? Internet protokol. Protokol itu apa? Protokol itu adalah prosedur atau aturan bahwa kalau kita mau ngirim paket, contoh aja, kalau kita mau kirim paket, pertama harus dikenal apa dulu? Alamatnya harus tahu dulu. Kalau alamatnya tidak diketahui, paketnya bisa nyampe nggak ke rumah kita? Enggak. Kemudian ketika paketnya pertama
sifatnya harus diketahui. Kemudian yang kedua apa? Namanya protokol itu atau aturan. Kalau ngirim, aturannya harus apa? Sesuai dengan prosedur. Satu sesuai dengan prosedur itu pertama alamatnya benar, prosedurnya benar. Kemudian yang berikutnya ya sama-sama dipahami. Contoh kalau kirim surat, ya. Kalau kirim surat kalian komunikasi misalkan antara siapa tadi Wahidin dengan Ramadan. Wahidin dengan Ramadan komunikasi bisa terjadi kalau menggunakan bahasa yang sama. Tapi atau bahasa yang tidak bahasa yang dikenali. Contohnya misalkan Wahidin yang menggunakan bahasa tulisannya Yunani kuno, dikirim ke Ramadan. Begitu dikirim, nyampe, cuman iki opo ya, ini apa katanya sih siapa Wahidin kirim beginian ya, gitu. Karena tidak dikenali, ya tidak berfungsi apa-apa gitu ya. Makanya harus dikenali. Itu salah satu nanti kemarin fungsi protokol gitu ya. Kemarin sudah dijelaskan kan tentang fungsi protokol. Nah, itu ya. Sebelumnya kita aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, terima kasih buat teman-teman kelompok 3 ya. Sekali lagi teman-teman, ini untuk pertemuan berikutnya tetap kita akan melanjutkan yang sekarang. Kemudian sampai dengan kalian pahami dulu apa itu tentang jaringan, dan kemudian khususnya gini, tadi kalian harus bisa menganalisa ya. Coba sekarang nanti ada waktu kalian pelajari lebih dalam topologi jaringan yang ada di lab kita ya, seperti itu ya. Jadi kemudian kalian nanti dijelaskan di depan itu seperti apa. Nah, kalaupun ada misalkan LKPD yang misalkan kemarin salah atau yang tadi salah, boleh diperbaiki ya. Boleh diperbaiki. Jadi nanti besok kita bahas kembali, ya. Oke. Sekali lagi terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap apa tadi yang disampaikan, ya. Kalau ada yang belum, kalian bisa buka kembali gadget, kemudian cari sumber dan literatur dari yang lainnya, ya. Jadi tidak berfokus kepada sumber pembelajaran saja, tapi coba kalian gali dari tempat yang lain atau dari sumber yang lain. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat. Besok pembelajaran kita masih tentang atau melanjutkan tentang komunikasi dalam jaringan, ya, komunikasi dalam jaringan untuk lebih memperdalam lagi. Dan kita akhiri dengan berdoa hari ini. Silakan dipimpin doanya. Ya. Marilah kita berdoa. Semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kita. Amin. Berdoa di dalam hati, mulai. Oke. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Kabar? Luar biasa. TKJ 2.